ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini coba saya terangkan bahwa ini ada funduskopi yang tadi dipegang Dr. Erlani, dan ini adalah direct. Direct itu adalah funduskopi yang langsung ya, yang tidak indirect, sorry. Yang ini yang direct, jadi ini direct ya, yang Dr. Erlani tadi pegang ini direct, dia langsung kita melihat ke mata pasien. Nah, kalau yang ini, yang sebelah kanan, ini indirect. Ini juga direct, cuman dia ada pegangannya ya, jadi dia alatnya lebih nyaman dan ini nempel ke mata pasien. Kalau ini indirect, kenapa indirect? Karena dia harus menggunakan lensa lagi. Nah, jadi ada lensa lagi, baru dia melihat dari sini namanya indirect ya. Hadapan retinal ini lens. Kemudian, nah ini tadi ya, apa namanya, alat-alatnya nanti sih sebenarnya akan bisa langsung sendiri memegang supaya nggak kebayang memang kalau belum menyentuh ya. Yang jelas ada tombol on off, ada juga ini untuk memfokuskan ya. Ini untuk cahaya. Jadi biasanya ini adalah cahaya yang warnanya hijau, filter hijau. Ini adalah cahaya yang tidak terlalu terang, ini yang terang banget gitu ya tanpa filter. Dan ini yang pinggir ini yang untuk memfokuskan. Jadi dia ada kayak kacamata di dalam ya, lensa minus plus gitu ya di dalam yang diputar di tepinya pinggirnya ini. Kemudian nah ini adalah mata yang belum dimidriasiskan, ini adalah mata yang sudah midriasis. Kemudian nah seperti ini memegangnya ya. Jadi ini apa namanya si telunjuk ini harus siap apa namanya memegang tepinya ini ya. Dia harus siap memegang tepinya ini untuk kita memutar dia mungkin kelihatan ya. Jadi dia akan bisa diputar begini. Nah, jadi telunjuk ini harus siap. Jadi kalau kalian memegangnya begini pada saat kita memfokuskan itu agak susah gitu ya. Jadi begini. Mungkin nah begini ya. Nah, ini tangan tuh udah siap. Jadi tangan tuh jangan jauh-jauh kayak ini. Jadi dia sudah siap untuk memfokuskan. Ya. Kemudian dia mengintip, jangan lupa cahaya itu harus yang ke arah pasien. Ya, cahaya harus ke arah pasien. Kalau cahayanya terbalik, kita silau karena cahayanya masuk ke mata kita ya. Nah, ini refleks fundus adalah yang pertama. Nah, begini, jadi dari jarak 30 cm atau bahkan dari jauh itu kalau cahaya kita dijatuhkan pas ke pupil itu akan ada refleksnya. Refleksnya seperti apa? Refleksnya seperti ini. Yang kamu lihat itu dia ada orange di pupilnya. Nah, itu berarti visual axis clear. Jernih semuanya, tidak ada masalah. Kalau kamu refleks fundus, loh kok nggak ada refleks fundusnya, saya intip. Nah, ada apa nih? Ada kekeruhan. Tinggal dilihat di segmen anterior kekeruhannya di mana. Segmen anterior nggak ada kekeruhan dok, bagus. Tidak ada korneanya jernih, COA-nya tidak ada peradangan, pupilnya terbuka dengan baik, lensa juga jernih dok. Ya udah berarti tinggal vitreus atau retina. Ya, tinggal vitreus atau retina. Kalau retina yang tidak on, retina yang tidak menempel, detachment, retinal detachment itu juga bisa membuat apa namanya ablesio retina ya, itu juga bisa membuat refleks fundusnya negatif karena kan tidak ada pantulan dari retinanya. Retina yang memantul itu yang sehat. Jadi kalau di ablesio retina dia tidak ada pantulan, ya. Itu tadi refleks fundus ya, seperti ini ya. Nah, bisa juga begini nih, tuh. Ih kok aneh ya, ada yang ngalang-ngalangin, nah tinggal dilihat aja ini kenapa gitu ya. Kalau yang hitam itu yang negatif ya, dia nggak ada refleks fundusnya. Hitam itu ya keblok aja gitu, hitam aja begini dia, nggak ada refleks fundusnya. Nah ini posisinya ya, mata kanan mata kanan pemeriksa memeriksa mata kanan pasien. Jangan dibalik, kalau dibalik nanti kita kissing. Ya, kalau dibalik nanti kita kissing ya. Misalnya, nih kan begini ya, kita berhadapan ya. Begini. Jadi kalau kanan ini harus yang ke sini. Jadi kita posisinya miring. Miring. Ya. Kalau ini mata kanan kita periksa mata kiri pasien, kita jadinya berciuman. Nggak boleh. Ya, jangan mengambil kesempatan untuk dokter-dokter yang laki-laki. Kalau pasiennya wanita cantik-cantik ya. Jadi harus ingat mata kanan kita untuk periksa mata kanan pasien, mata kiri kita untuk periksa mata kiri pasien. Ya. Dan lakukan inform consent yang tepat karena sekarang untuk corona ini kita nggak periksa lagi ya. Kalau dokter mata saya juga nggak periksa lagi untuk
funduskopi ini secara direct langsung seperti tidak kita periksa karena kita akan terlalu dekat berada dengan pasien. Kita melakukan pemeriksaan indirect yang tadi dengan lensa. Ya, kita melakukan pemeriksaan dengan indirect karena apa? Karena berbahaya lah kita terlalu dekat sama pasiennya sekarang ini corona begini ya. Itu saya nggak mau gitu ya. Saya nggak mau aja kena corona nih ya. Alhamdulillah gejala ringan, kalau itu serem ya kalau ini. Nah, ini funduskopi normal ya. Ini adalah funduskopi yang kalau dilihat dengan alat foto funduskopi. Karena kalian tidak bisa melihat seperti ini langsung. Yang kalian lihat itu hanya bagian kecil-kecil karena direct. Direct itu langsung kalian melihat syarafnya. Jadi kalian nanti hanya melihat itu daerahnya segini doang nih. Ngintip doang, kayak kita ngintip di lubang kunci ya. Pupil aja digedein cuma sedikit, gimana kalau nggak digedein. Jadi kalian cuma lihat papil aja. Makanya kemudian kan disebutkan setelah fokuskan, cari papil. Udah ketemu papil, kalian evaluasi apakah papilnya bulat sesuai deskripsi. Apakah papilnya bulat, batas papil ini tegas, cup and disk rasionya berapa. Nah, itu sesuai deskripsi yang kalian evaluasi. Persis sesuai itu ya. Cup and disk rasio, kemudian ikuti arteri dan vena. Ngikutinnya gimana, Dok? Ya udah, kalian kan ini banyak pembuluh darah, ikutin. Ikutin gimana rasio arteri dan venanya. Balik lagi ikutin rasio arteri dan venanya. Rasionya berapa, Dok? Arteri berbanding vena 2/3. Jadi siapa yang lebih lebar? Venanya kan yang lebih lebar kan? Jadi arterinya diameter ya, diameter. Jadi kalau kita lihat itu dia penampangnya. Penampangnya itu arterinya 2, venanya 3 kita anggap perbandingannya. Jadi ini arteri, vena yang lebih lebar dan lebih merah warnanya. Ikuti arkadenya, dia melengkung, ikuti arkade pembuluh darah. Bagus nih, tidak ada kebocoran, tidak ada perdarahan gitu ya. Ini arkade ya, lengkungan. Arkade, kemudian setelah dilihat arkadenya, lihat daerah antara arkade pembuluh darah, yaitu makula. Nah, pada saat kita dapat makulanya seperti ini, terus minta pasien langsung melihat ke arah lampu. Bu, Pak, gini ya. Bu, Pak, lihat lampu saya. Gitu ya. Kenapa harus melihat lampu? Karena pada saat mata itu melihat lampu, maka mata dia itu akan jatuh tepat di makula. Karena makula itu adalah titik di mana kita melihat paling jelas. Jadi ketika pasien melirik, set, ngelihat ke dokternya, lampunya, itu berarti makula berhadapan. Kamu ingat, makula itu cekungan kan? Kan retina, kalau makula dia cekung. Ya kan? Kayak mangkuk, kemudian datar lagi. Nah, mangkuk cekungan itulah yang akan berhadapan dengan lampu. Sehingga ketika makula sehat, lampu itu akan masuk ke makula dan dia dipantulkan kembali cahayanya ke kita. Ya, jadi pada saat kita melihat makula, Bu, Pak lihat ke lampu saya, dia ngelirik set langsung berhadapan dan harus ada refleks makula, yaitu kita melihat seperti lampu pijar di dalam, ada pantulan. Nah, itu dia silau sekali karena dia langsung berhadapan. Ya udah Pak, Bu, lihat lagi lurus ke depan, jangan melihat ke arah lampu. Nah, dia akan bergeser kembali untuk melihat ke depan ya. Nah, itu berarti refleks makulanya positif. Kalau dia udah ngeliat lampu, kok nggak ada lampunya di dalam, nggak ada pantulan lampu, udah ngelihat ke lampu, udah Dok, waduh lampu, ada apa dengan makulanya? Apakah udem, apakah dia ada hole itu dia lubang ya, makular hole dan lain sebagainya, atau pendarahan, atau ARMD biasanya age macular age related macular degenerasi. Jadi degenerasi makula yang disebabkan akibat usia gitu ya. Nah, ini yang tadi ya yang saya terangkan ya, ini makula, ini cup and disk ya, ini retina, ini arteri yang lebih kecil, vena yang lebih besar. Ini cakep ya kayak gini ya, nanti ada kelainan-kelainannya ya. Ini optik disk ya, yang tadi ngerti ya optik disk, kan udah itu udah saya terangin banget ya. Di salah saya.
Udah saya terangkan pada saat glaukoma, nggak saya ulang. Nah, retina. Ini ada retina ya. Retina nih. Retina baik kalau normal. Ini saya kasih lihat gambar-gambar yang tidak normal. Mungkin udah ya. Dokter Elani udah ngasih kuliah belum ya untuk retina? Udah kan? Nah, ya jadi ada infiltrat di sini atau kita katakan cotton wool spot atau kita katakan kebocoran ya ini ya. Kemudian di sini pada ada aneurysma, ada hemorrhage, ada infiltrat juga di sini ya. Ini pada perhatikan nih kalau retinopati diabetik dia masih cakep nih lengkungnya nih, arkadenya masih cakep ya. Kemudian ini retinopati diabetik aslinya ya, ada pendarahan, ada infiltrat ya. Aneurysma nih lihat belendung ya, kecil ya, aneurysmanya tuh pelebaran karena rusak pembuluh darahnya karena gulanya ya. Nah, ini yang udah parah ya, sudah ada pendarahan, sudah ada neovaskular. Ini PDR itu proliferatif diabetik retinopati dan sudah ada neovaskular. Ini udah parah ya. Yang awalnya begini, yang ininya kayak gini, yang sudah kronis ya. Kemudian ini pasca ini bukan lucu ya dot gitu ya. Ini bukan polka dotnya mata tapi ini adalah pasca di laser. Jadi pada saat kebocoran seperti ini kita laser nih bagian-bagian yang bocor gitu ya. Ini kita laser dan ini jejas-jejasnya bekasnya ya. Nah, ini perhatikan. Ini arkadenya nggak cakep ya. Kenceng, lurus, ini karena hipertensi. Hipertensi itu bikin tegangan pembuluh darah di retina itu seperti kawat, sangat tegang ya. Dia mengkilat tuh. Kinclong banget ya mengkilatnya, nggak bagus ya glowing untuk pembuluh darah glowing black ya. Bahaya. Jadi ini terus ini ada cross fenomen. Cross fenomen itu di mana pembuluh darah arteri begitu kuatnya seperti kawat sampai dia menekan pembuluh vena di bawahnya. Jadi hilang. Tetap dia kayak hilang muncul lagi di sini ya karena ketekan. Ini udah bocor-bocor ya. Jadi saking tegangnya, saking tension pembuluh darahnya dia tinggi membuat permeabilitas dari pembuluh darah ini meningkat karena rusak endotel pembuluh darahnya dan bocor. Jadi dia setelah bocor dia ke sini ya. Ini retinopati hipertensi. Ini udem, papil udem. Jadi kan tadi kan papil bulat, batas tegas, cup end ratio 0,3. Ini papilnya bulat, batas tidak tegas, tidak hiperhemis. Cup and ratio tidak dapat dinilai. Begitu ya gambarannya ya. Apa adanya, tapi urutannya papilnya bagaimana, batasnya bagaimana, warnanya bagaimana, CDR-nya gimana harus ditulis semua ya. Ini cup and ratio gimana dok? Saya nggak bisa nilai. Iya nggak bisa dinilai. Ini udem soalnya, gitu ya. Nah ini bleeding ya, central vein occlusion. Jadi kalau kamu bayangkan pembuluh darah itu pembuluh darah ya, ini deh cakepan. Nah, pembuluh darah itu kan dari sini dia keluar ke sini ya. Nah, ini kan arteri dari sini masuk set, ngasih makan. Ngasih makan semua. Ini deh, ini aja deh. Kalian nggak ngelihat ya.